Oktober ya Pak ya, 2021. Hari Minggu saya berada di Taman Jokowi. Ini saya sudah ikhtiar. Saya perkenalkan spanduk saya. Nah, ini spanduk saya ini. Ini Allah telah mempertemukan sama pasien yang ingin berobat. Ini tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga. Ini insya Allah Allah yang berkehendak mempertemukan kita. Insya Allah menjadi kejodohannya. Insya Allah saya obatin. Allah telah memberi tanda-tanda, telah memberi bukti kalau pasien ada perbedaannya yang lebih baik sebelum saya obatin. Makanya pengobatan alternatif Arif Pokono ini tanpa ada bukti fakta, tanpa ada bukti tertulis, dan tanpa ada bukti nyata. Buktinya siapa? Pasien sendiri yang akan bisa mengomentari. Setelah diobatin, kalau tidak ada perubahan, maksud pasien akan mengatakan ada perubahan sih? Kan semuanya kejujuran pasien, keterbukaan pasien, supaya tahu hasilnya setelah saya obatin. Ini saya cek semua, saya kontrol semua, keluhan yang Bapak tidak ungkapkan, nanti saya cek, saya kontrol, sekali saya obatin, saya sampaikan ke pasien. Benar nggak saya kata-kata saya? Apa saya cukup ngomong doang? Nah, dokter tidak akan berani memberi obat tanpa pasien mengungkapkannya. Pasti menyiapkan 4 alat untuk ngecek semuanya ini. Kalau dokter memutuskan kasih obat suruh pulang. Ini pengobatan saya, langsung saya tanya hasilnya sama pasiennya. Kalau pasien sudah berobat kemanapun, pasti pasien sudah punya pengalaman, tahu cara mereka menangani, mengobati dengan jalur metode yang berbeda. Walaupun metode sama, pastinya mereka hasilnya. Banyak sekali yang trauma, bukan sembuh, bukan lebih baik, semakin parah karena satu lembut main toto aja semakin parah. Ini satu lembut, ya main toto aja. Semua orang bisa melakukannya. Ahli refleksi, pijat toto saraf, banyak sekali tahu saraf, tapi belum tentu bisa ngobatin. Karena ini semuanya proses pengalaman perjalanan saya. Pernah saya alami semua ini, saya ada di Samsat, Jakarta Utara, Jakarta Pusat selama 4 tahun. Jadi yang punya kendaraan pastinya ke Samsat. Saya menangani semua penyakit secara medis dan menangani semua kalangan dari manapun. Bukan saya sombong, bukan saya mendahului Allah, semua ini proses pengalaman yang pernah saya alami. Insya Allah, Allah memberi tanda-tanda, memberi spontan perubahan yang lebih baik atau sembuh tergantung kadar penyakitnya. Siapa ya? Saya tanyakan dulu sama beliau ini yang mau ingin ikhtiar berobat. Coba tolong jelaskan Pak, keluhan Bapak apa, ganjalan Bapak apa, yang dirasakan sakit apa, sudah berapa lama, sudah berobat kemana aja, tolong jelaskan Pak. Yang sekarang gatel. Keras sedikit Pak. Gatel di selangkangan sampai ke badan, dua ketek kiri kanan, di bawah susu kiri kanan. Sudah berobat ke rumah sakit swasta, dia klinik juga udah 3 tempat, bahkan jawabannya berbeda-beda. Ya saya sekarang ingin sembuh. Ya. Sudah berapa lama Pak kira-kira Pak? Bapak mungkin lama. 1 tahunan. 1 tahunan ya? Ya ini alergi, gatal. Sembuh, datang lagi, sembuh, datang lagi gitu. Oh gitu. Kira-kira jangka waktunya berapa lama Pak prosesnya? Paling sebulan, ntar terap lagi gitu. Oh gitu ya. Nah ini akan saya fokuskan, saya prioritaskan. Mengenai alergi ini ada beberapa faktor. Nanti saya cek semua, saya kasih tahu kronologi terjadinya. Nah, ya Pak ya, mulai ya. Nah, dengan istighfarnya khusyuk Pak ya. Istighfar khusyuk, habis saya obatin saya tanya langsung ke Bapak. Saya perlukan kejujuran Bapak. Ya Pak ya, siap ya. Oke siapa ya? Kita awali baca Al-Fatihah bersama-sama Pak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. La ilaha illallah Muhammadur rasulullah. Allahumma shalli Allahumma rabbana wasi'at bil basa wa fi anta sabil. Allah dengan izin-Mu dan ridho-Mu ya Allah. Gerakkan tanganku mengobati ya Allah. Tanpa saya tanpa upaya yang aku bisa berbuat kekuatan-Mu. Hanya Engkau lah bisa menyembuhkan ya Allah. Semua ridho-Mu ya Allah. Allah penyakit ya Allah. Kabulkan doaku ya Allah. Jangan tinggalkan ya Allah. Allah. Terus Pak ya, siap ya. Istighfarnya kusuk Pak ya. Istighfar ini supaya mengurangi rasa sakit Pak. Nah, kusuk terus terusan Pak. Ya Allah mengendaki apa yang terjadi bisa yang terjadi. Api panas. Kalau Allah mengendaki apa panas, apa panas. Saya anjurkan Bapak istighfar ini kusuk ini terus dalam hati Pak. Terus supaya mengurangi rasa sakit dalam pengobatan saya ini. Pengobatan saya sakitnya paling lama 2 detik. Ini saya bikin 1 detik Pak. Saya ukur kemampuan Bapak. Yang itu ada kadarnya. Ini penyakit yang berat ini, yang alergi ini sudah lama, penyakit yang ringan, Bapak insya Allah bisa merasakan perbedaannya langsung lewat. Ini penyakit yang berat ini, nanti saya ingin tahu hasilnya berapa yang Bapak rasakan sebelum dan setelahnya Pak. Siap. Sifatnya kusuk Pak. Astagfirullah. Bisa membedakan potongan saya bisa membedakan dari pelan semakin nambah semakin nambah ya. Semakin kuat dengan pengobatan ini, insya Allah semakin tingkat frekuensi tingkat kesembuhan insya Allah semakin maksimal. Makanya potongan saya ini seperti obat Pak, dosis Pak. Dosis rendah ya potongan saya rendah, dosis tinggi semakin tinggi. Makanya dokter memberi obat dosis tinggi langsung orang sembuh. Nanti kasih obat lebih bawa lagi nggak mempan Pak. Siap ya, 1 T Pak. Siap, Pak. Berapa ya? Jangan mulai Pak. 1 T, siap, 1 T, siap. Lurus Pak. Ini kalau saya lepas, Bapak kendor, lemes dulu Pak. Kalau saya tekan, Bapak tegang, fajar Pak ya. 1 T, lepas dulu Pak. 1 T, lepas 1 T, lepas 1 T Pak. 1 T, 1 T, 1 T, 1 T Pak. Lemas Pak, lemas Pak ya, 1 T. Allah. Siap 1 T Pak. 1 T Pak. Lemas 1 T Pak. Lemas 1 T Pak. Lemas 1 T Pak. Lemas 1 T Pak. Astagfirullah. Lemas 1 T. Lemas 1 T. Oh. 1 T lemas.
Satu T lemas. Satu T lemas. Satu T. Satu T, Pak. Satu T. 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 Mas Pak ya, satu T ya. Lemas Pak. Lah, lah. Satu T. Satu T. Satu T. T. Satu T Pak. Astagfirullahaladzim. Satu T. Satu T. Satu T. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Satu T. 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 Nah, kami nih Pak. Duduk Pak, duduk. Nah, losin. Lemas Pak. Losin Pak ya, lemas ya. Satu T Pak. Allah. Satu T. Enggak sakit Pak. Bawahnya tanah. Satu T Pak ya, siap. Allahumma. Satu T. Satu T. Satu T. Satu T. Satu T. Siap, satu T Pak. Satu T. Satu T. Satu T. Satu T. Satu T. Satu T. Allahumma. Satu T. Satu T. Satu T. Satu T. Satu T. Satu T Pak. Satu T. Satu T. Terus Pak. Allahumma. Berapa ya? Satu T. Astagfirullah. 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 Satu T. Tambah lagi dikit. Astagfirullah. 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 Satu T. Tahan. Satu T. Tahan. Tahan. Satu T Pak. Tahan. Tahan Pak. Astagfirullah. 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 Allah. Oh. Tahan Pak. Siap tahan. Satu T. Satu T. Satu T. Satu T. Satu T. Astagfirullah. Astagfirullah. Satu T. Astagfirullah. Satu T. Satu T. Satu T. Astagfirullah. 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 Tahan Pak ya. Satu T. Satu T. Satu T. Tahan. Satu T. Allah. Allahumma. Satu T. Siap. Satu T. Allahumma. Satu T. Satu T. Satu T. Satu T. Insya Allah. 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 Allahumma. Masuk ya, Mas ya. Masuk. Satu T. Satu T. Satu T. Masuk ya. Satu T Pak. Satu T. Satu T. Satu T. Astagfirullah. Masuk ya. Mas. Masuk ya. Allah. Alhamdulillah. Sambil istirahat Pak ya. Sambil istirahat, ambil napas. Ini baru satu kaki saya pegang. Ini sebelum saya lanjutkan kaki yang sebelah kanan, ini akan saya tanya dulu hasilnya sama pasien. Ya, jadi saya perlu kejujuran. Insya Allah memberi tanda-tanda ada perubahan ini, pasien dengan jujur mengutarakan ada perubahan apa tidaknya. Ini saya tanya langsung sama pasiennya. Monggo Pak, sebelum saya syaratin, saya obatin, setelah saya syaratin, saya obatin, Bapak bisa merasakan perbedaannya apa tidak sih?
Ya. Yang pukul hilang. Nah, ya ini penyakit ada kadarnya Pak. Nah. Ini Allah sudah berita tanda meliputi. Coba tolong Bapak terangkan Pak lebih jelas lagi Pak. Ya tadi kan obat ini gatal. Sekarang ini yang dia serang sakit pegel-pegel ya hilang juga nih. Ya. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah Pak ya, sabar Iya, syukurnya ya. iya, Ini baru saya ceritakan, ini peluang Bapak itu banyak. Tadi saya tanganin judulnya gatal-gatal alergi. Alergi ada 4. Alergi obat, alergi makanan, alergi debu, alergi cuaca. Ini 4. Ini faktornya dari 4 penyakit ini. Ini 4 penyakit ini menjadikan malapetaka, menjadikan semua nama-nama jenis penyakitnya yang susah disebutkan nama medisnya. Namanya susah itu karena 4 faktor penyakit yang dicek ke dokter. Bapak ini pertama kolesterolnya tinggi Pak ya. Ciri-cirinya apa? Mudah masuk angin Pak. Ya, ciri-cirinya. Nah, penyakit itu punya ciri-ciri. Nah, kalau udah parah, ini lehernya sakit, tegang. Ini kalau salah pola makan, dipacu dengan salah pola makan. Ini bukannya makanan yang penyebab penyakit, bukan. Makanan itu memacu. Penyakit itu nggak mungkin dadakan, nggak mungkin tiba-tiba. Pasti ada riwayatnya. Punya kolesterol tinggi kok makanya enak-enak. Nggak pernah olahraga, tahu mate. Yang disalahkan makanannya penyebabnya, bukan. Nah, makanya syariatnya pola hidup sehat. Contohnya gampangnya, orang yang terlambat makan pasti sakit mah. Syariatnya nggak benar. Coba syariatnya benar, nggak terlambat makan, tidak mungkin sakit mah, betul nggak Pak? Betul. Syariatnya dulu. Ya. Kita sudahkah kita jaga pola hidup sehat? Kita bertanya introspeksi diri. Ya. Yang kedua, ini Bapak rematik asam urat, 2 penyakit, ciri-ciri sama, tapi resiko berbeda. Rematik asam urat ciri-ciri sering kesemutan, baal, linu, tulang nyeri, pegel-pegel. Ini ciri-cirinya. Kalau ditanya asam urat berapa, rematik asam urat, saya nggak tahu. Saya nggak pakai alat. Saya ngambil garis kesimpulannya. Makanya titik saya pegang nggak bisa dibohongin. Ya, makanya dokter bilang A, saya bisa bilang B. Dokter pakai alat, cek. Dokter A, B, C, hasilnya berbeda karena pakai alat. Nah, ini rematik, resiko terbesar namanya pengapuran. Kalau sudah divonis sama dokter, operasi pengoperasian saya nggak bisa bedah. Tinggal menyebutkan nama jenis penyakitnya. Asam urat level keduanya namanya kristal urat. Masyarakat nggak tahu, taunya asam urat aja. Nah, yang tahu kedokteran. Ini level kedua dari asam urat namanya kristal urat. Ini kalau diteropong di mikroskop kayak jarum-jarum renik yang mengerikan. Ya, rematik asam urat tuh kalau lagi kumat dadakan. Ya, kalau saya sakit tanpa diobatin, tanpa disentuh sembuh sendiri. Tapi kalau nggak diobatin dengan serius dan tepat dan cepat sama orang yang bisa ngobatin, nanti kalau lagi kumat, ya ini nanti frekuensi terjadinya penyakit sering terjadi karena semakin meningkat dan serangan ulangan itu biasanya lebih sakit daripada yang pertama, betul nggak Pak? Tuh ciri-cirinya. Nah ini kalau udah didiemin aja, kalau udah menyusup seluruh tubuh ngumpulnya di ginjal namanya batu ginjal. Level ketiga dari asam urat, ya Pak ya, itu ada kadarnya. Level yang keempat baru gagal ginjal, cuci darah seumur hidup karena asam urat. Ya. Yang ketiga, Bapak kadar gulanya tinggi Pak. Bapak jangan takut, bukan berarti diabetes, ya Pak ya. Ciri-ciri apa kadar gula tinggi? Mudah ngantuk, lemes, nggak barah, ya, lesu. Ya, kan saya ambil garis kesimpulan ya Pak. Kalau tanya kadar gula berapa saya nggak tahu, ya Pak ya. Ya paham Pak ya, paham ya. Ini kalau udah parah, dokter baru memvonis diabetes, paham Pak ya. Nah, yang keempat, ini Bapak punya riwayat darah tinggi Pak. Iya. Ya Pak ya. Iya. Betul nggak kata saya Pak? Betul. Betul. Nah, ciri-cirinya apa? Orang saya tuh banyak ngomong daripada ngobatin Pak. Jadi paham Pak ya, biar paham dulu ya. Ini pemahaman dulu, jadi yang penting paham dulu. Kalau ngobatin mah gampang. Jadi orang darah tinggi. Nah ini faktor karakter. Yang kedua faktor keturunan. Ya, secara tertulis ini tidak akan hilang seumur hidup karena faktor karakter, faktor keturunan. Bagaimana supaya darah itu normal? Nah, ini pertanyaan besar. Banyak orang nggak tahu, banyak orang nggak paham. Bagaimana supaya darah itu normal? Nah, ini pertanyaan besar, Pak. Ya. Bagaimana supaya darah itu normal? Ini pertanyaan besar. Bagaimana kuncinya? Ini pertanyaan besar. Banyak orang yang tahu. Ya, maaf nih, kiai, ustadz tahu agama, tapi nggak tahu cara untuk supaya cara medisnya supaya darah itu normal. Bagaimana nggak akan tahu, Pak. Ya. Saya tertulis. Ini darah tinggi itu bisa hilang seumur hidup, tapi secara rohani darah itu bisa normal. Tapi caranya kuncinya sesuai agama,
dan kepercayaan masing-masing. Kalau muslim ya selalu minta Allah, jadi nggak mudah teringat lagi rasa kesel, jengkel, dongkol, gampang tersinggung, sensitif. Makanya darah tinggi identiknya gampang emosi. Emosi ada dua, emosi yang diungkapkan karena karakter orang, tipe orang banyak ngomong, ngoceh terus, dan emosi yang terpendam karena karakter orang, tipe orang pendiam, nggak mau banyak ngomong. Dia mau coba bukan bersahabat karena dia masih menyimpan kesel, jengkel, dongkol. Paham Pak ya? Makanya orang stroke selama ini yang parah semakin keras hatinya, susah diatur, maunya menang sendiri, maunya benar sendiri, berobat kemanapun tidak akan sembuh. Allah nggak memberi kesembuhan karena satu tegang, saraf tegang, melawan emosi diri sendiri sulit. Marah tuh wajar, kodrat, marah mendidik, menurunkan, menasihati, tapi tetap harus kontrol. Tapi orang darah tinggi susah untuk mengontrolnya, makanya Allah nggak memberi kesembuhan, nggak memberi kesembuhan. Keajaiban kalau orang stroke parah sama selama riwayat ini tidak ada yang sembuh. Ini kalau sembuh keajaiban, berarti orang tersebut bisa sabar ngontrol emosinya karena bagian saraf. Berobat kemanapun, berapapun hartanya akan habis ludes ya Pak ya. Dokter memberi obat darah tinggi tujuannya apa? Bukan untuk menurunkan. Selama ini orang nggak ngerti, tahu orang hipertensi minum obat terus ya. Orang nggak ngerti darah tinggi, hipertensi aman jika tidak sering sakit kepala atau pusing. Bapak sering terjadi, paham Pak ya? Minum obat apapun bentuknya tidak bisa menurunkan darah tinggi ya. Dokter darah tinggi tujuannya apa? Kepala pusing. Ini bahaya kalau sakit kepala pusing. Ini kontak dengan emosi, akhirnya dipacu dengan salah pola makan, hilanglah keseimbangan. Ini bumi ada dibalik. Banyak sekali orang jatuh kamar mandi. Ini proses kronologisnya. Pecah pembuluh otak kalau dia stroke. Ini mulai detik ini Bapak, Allah mempertemukan ini buat pengalaman Bapak. Ini gara-gara alergi Pak ya. Paham Pak ya? Ya. Nah, gimana rasa bersyukurnya Pak? Ini terlalu panjang durasinya Pak. Nah, gimana rasa bersyukurnya? Alhamdulillah. Ini ikutin terus di YouTube saya dengan channel Rohmat Arifin. Simpan nomor WA saya 085697315329. Nah, ikutin terus YouTube-nya. Episode kedua saya tanganin kaki yang sebelah kanan. Ini saya akhiri dulu. Ikutin terus. Jangan lupa subscribe di YouTube saya. Kok beri komen, beri kritikan yang membangun untuk kebaikan semuanya. Saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.